yang akan ditampilkan di hari Natal. Kita masih punya waktu untuk mempelajari gerakannya. Nanti minta tolong papa atau minta tolong mama ya untuk memvideoin kalian waktu menari. Video menarinya dikumpulkan selama bulan Oktober ya. Ada waktu 1 bulan untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Siap Abang Chris? Let's do it! Shalom anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu yang masih online ya. Kami berharap kalian tetap setia, tetap semangat dalam mengikuti ibadah online ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu atas hidup setiap kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan. Dan hari ini kami mau memulai ibadah kami melalui saluran YouTube. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami terima hari ini boleh menjadi berkat, memimpin setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema menjadi saksi. Sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita sama-sama kita angkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku bersaksi. Nah, anak-anak, kalau kalian ingat pada Paskah yang lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan pernah berjanji kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menunggu di Yerusalem untuk dicurahkan kuasa Roh Kudus. Karena melalui kuasa Roh Kudus itulah setiap murid-muridnya akan dimampukan untuk menjadi saksi. Nah, kita mau mengingat lagi apa yang Tuhan lakukan kepada para murid-muridnya. Janji seperti apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa menjadi saksi sampai dengan saat ini. Firman itu boleh sampai kepada setiap kita. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Untuk murid-muridnya selain menunggu di Yerusalem dan dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus, satu lagi perintah yang Tuhan berikan kepada muridnya yang kita menyebutnya sebagai amanat agung. Dan amanat agung itu juga harus kita kerjakan sampai dengan hari ini. Bagaimana kisahnya nanti akan disampaikan oleh Kak Yesi. Silakan Kak Yesi. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh.
Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang mereka harus lakukan agar menerima Roh Kudus? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semua. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, kalau 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan pernah berpesan kepada muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Pesan itu juga berlaku untuk kita, karena kita adalah juga murid-muridnya. Kita yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, satu-satunya dalam hidup kita. Biarlah kita juga mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, menjadi saksi. Sekalipun saat ini mungkin aktivitas kita hanya ada di rumah saja, tetapi biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan meminta kekuatan yang dari Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku terangmu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, sekaligus permohonan kita juga kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memimpin hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Demikianlah Tuhan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami yang sudah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan Kau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui segala apa yang ada di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ayat Mas kali ini terdapat di dalam Yoel 2 ayat 28. Nah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ibu ulangi lagi ya. Yoel 2 ayat 28. Aku
Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anak bisa menghafal, ayat Mas ini harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Dan sampai berjumpa di hari Minggu selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa baca Alkitabnya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.